Hey guys, welcome back to In NFT Game bersama dengan gue Andrew, dan hari kita bakal bahas tentang Monopoly Game NFT. Oke. Sebelumnya this video sponsored by Monopoly itself. Jadi kalau kalian mau main game ini, please do your own research sebelum kalian masuk ke game seperti ini. Oke. Tapi kita bakal jelasin kenapa Monopoly ini menarik. Jadi Monopoly ini singkatnya adalah Wolf Game, tapi di Avex. Kalau kalian tahu Avalanche, itu ya kayak Binance, Solana, cuman ada Avex yang baru gitu ya. Belum banyak game yang ada di Avex, cuman ini menurut gue salah satu yang kalian bisa lihat, tapi ini lebih ke duitnya sih. Kalau kalian mau main gamenya menurut gue ini kurang, tapi ini lebih ke duitnya. Nanti kita bakal jelasin kenapa. Jadi apa itu Wolf Game? Wolf Game itu game yang tercipta di Ethereum. Dulu udah pernah sampai naik floor price-nya sampai 4 ETH gitu ya, orang-orang pada FOMO. Kalau kalian tahu Gary V, salah satu influencer juga, investor dan lain sebagainya yang kayak bos-bos gitu, dia juga sampai tergila-gila sama game ini gitu ya, semuanya dibahas ya pak, semuanya akhirnya naik dan meledak. Jadi singkat cerita, Monopoly ini reach out ke gue untuk menjelaskan itu. Tim-timnya udah di sini, kemarin belum ada, tapi ini udah di launching, orang-orangnya udah real gitu ya. Kalian kalau mau cek silakan. Tapi singkat cerita, Wolf Game ini sejenis NFT kalian bisa mint. Kemudian NFT ini ya bisa menghasilkan token-token itu lagi gitu ya. Jadi kayak NFT pada umumnya, tapi dia bisa memiliki mekanisme untuk mendapatkan token-token seperti ya game-game lain gitu ya. Dan yang membuat game ini meledak adalah ketika si game ini itu bikin ROI-nya itu cepet banget. ROI-nya cepet banget, yang kayak mungkin 5 hari, 6 hari itu bakal ROI, dan gue juga expect ini bakal kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian main game LM mau apa segala macam itu kan ROI-nya lama, mungkin bisa 1 bulan 2 bulan gitu ya. Dan ya orang ya FOMO, cuman ya lebih ke kalau kalian mau long term gitu masih oke gitu 1 bulan. Tapi ini lebih ke siapa cepet dia dapet gitu menurut gue ya. Jadi kalau misalnya dia kan kemungkinan bakal launching Maret. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, kalian masuk sekian duit gitu, terus kemungkinan dalam waktu seminggu kan bakal balik modal, kemudian setelah itu mau diinvest lagi untuk 2 minggu, 3 minggu bebas gitu ya. Tapi ya dia bakal balik modal cepat pertama-tama, dan ya cuannya bakal gila gitu ya. Cuman menurut gue jangka waktunya bakal pendek banget. Jadi kalian kalau mau bikin fast money, menurut gue di sini bisa lumayan GG gitu ya. Bahkan kalau kalian tahu Rocket Venture, salah satu game NFT juga yang dulu balik modalnya tuh kayak 1 minggu doang. Jadi kayak di awal-awal itu bakal banyak orang yang kayak tertarik. Ini menurut gua ya marketing sih ya. Orang-orang minggu pertama itu bakal kayak merasa wah anjir, ini game banyak banget yang mainin gitu ya. Maksudnya dikit yang mainin tapi cuannya tuh gila. Misalnya kalian taruh 10.000 tapi belum 1 minggu udah dapat 10.000. Jadi kalian tarik, habis itu ya udah orang-orang pada ikutan kayak wah ini baik cepat balik modal cepat. Akhirnya semua orang pada masuk, token naik meledak gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak meledak, dia mungkin kasih airdrop gitu di phase 2, dan ya orang-orang bakal cobain dan dapat cuannya gila. Akhirnya dia share ke teman-temannya gitu. Kemudian tokennya bakal meledak. Yang early bakal dapat cuan gila-gilaan. Tapi itu ekspektasi gue. Kita kan nggak tahu realitanya seperti apa, jadi please do your own research tentang hal-hal seperti ini, oke? Tapi itu yang menarik dari sistem Wolf Game ini, ya kan? Karena ini gilanya dulu emang sistemnya udah cuannya cepat, udah gitu dia didukung juga sama artis-artis, bukan artis sih, ya influencer yang lumayan GG lah gitu ya. Semua orang percaya, akhirnya semua orang FOMO masuk sini, tokennya naik. Meledak dan balik modalnya gila-gilaan sampai 10x gitu ya. Nah ini bisa juga seperti itu kalau kalian masuk ke awal-awal banget gitu, dan dia menyediakan ROI yang tokennya sama, misalnya harga tokennya sekian gitu, $1 gitu. Ya udah kalau dalam 5 hari tokennya itu masih $1, kamu dapat modal. Apalagi kalau FOMO-nya ini berhasil, jadi maksudnya tokennya masih stay, terus dalam 5 hari balik modal,
terus kemudian banyak yang share, token naik tambah parah, akhirnya meledak. Jadi yang awal-awal itu bakal cuan, tapi ketika kalian sudah masuk fase sebulan 2 bulan gitu, menurut gua dia bakal turun. Jadi kalau kalian yang tahu game-game kayak gini, ini sebenarnya belum terkenal ya. Kalau lihat review setahu gue belum terkenal. Justru gue demennya yang nggak terkenal ini, tapi jangan gila juga masuknya ya. Misalnya Monopoly, ada gak ya? Monopoly NFT. Oh udah ada, tapi belum banyak gitu ya. Nggak kayak game-game apa ya? Elemon gitu, bom crypto kemarin kan meledak banget di TikTok gitu kan. Nah itu tuh udah fase-fase gila dimana kalian harus udah cabut gitu. Ini gamenya idle, jadi bukan yang kayak kalian bisa mainin gitu. Sama persis mirip banget sama bom crypto, kemudian cryptocard segala macem. Tapi kalau bom crypto balik modal lama ini gini, ya kurang lebih sama sih ya konsepnya. Semua NFT itu ya. Kalau misalnya kalian masuk early gitu, ya balik modal cepat gitu. Dan ini adalah fase-fase yang biasanya gue masuk gitu, karena ya kalau kalian lihat gue main bom crypto, gue nggak masuk pas udah banyak orang yang main, gue masuk pas kecil-kecil gitu ya, dan projectnya jelas, yang penting ada begini nih ya kan. Yang nggak kosong lah, partnership with Binance, PancakeSwap gitu misalnya gitu. Ya misalnya orangnya jelas, kalian udah cek di sini, dia bertahan, ya udah. Kalau kalian masuk di awal-awal biasanya cuan. Ya, cuman ya kalian tahu sendiri kemarin itu kripto lagi turun-turunnya. Kenapa? Karena sedang terjadi perang di Ukraina sama Rusia. Kalau kalian nggak tahu, ya kalian sama kayak gue. Kemarin gue sempat ya off bentar, lagi sibuk yang lain. Terus ternyata ya gue baru tahu ada perang antara Ukraina apa sih namanya? Ukraina versus Rusia, yang mengakibatkan sejumlah kripto ini turun semua sampai Bitcoin 40.000 kemarin kalau nggak salah udah sempat bounce gitu ya. Tapi gara-gara perang itu jadi turun lagi. Tapi ya singkat cerita, kalau misalnya ini bounce gitu ya, momentumnya tepat. Ini sekarang lagi mau bounce lagi nih kayak nih. Ya kan, kemarin udah bounce gitu turun, ekonomi turun. Nah, kalau ini misalnya bounce lagi dan si launchingnya Monopoly ini jadi, sebenarnya gue nggak merasa NFT gini punya relasi yang kuat terhadap ekonomi dunia gitu sih ya. Karena ya kalau misalnya project aja gitu, early ya tetap bagus menurut gue sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah keluar, habis itu udah jalan gitu, ada crash gini ya baru terdampak turun gitu. Cuman kalau kayak gini kayaknya nggak terlalu ngefek. Tapi ya singkat cerita gitu, kalau kalian mau coba fast money gitu ya, kalau kalian sering lihat cryptocurrency terus kalian merasa aduh coba aja, atau misalnya kalian lihat boom crypto, aduh coba aja gue mainnya dari awal. Nah ini mungkin salah satu tipikal game yang kalian harus coba. Cuman nih based on AVAX ya, jadi kita bakal lihat gimana cara main di AVAX juga kalau misalnya udah muncul gitu ya. Karena kan kita biasa mainnya di Binance gitu. Tapi ya menurut gue lucu aja gitu kalau kalian mau lihat white papernya. Sebenarnya singkat aja karena ya di sini ya untuk kalian yang bener-bener pengen duitnya doang dan fast money gitu ya silahkan gitu ya. Singkat cerita, ini konsepnya mirip-mirip sama Wolf Game. Jadi kalau kalian nggak tahu silahkan cek aja di YouTube, banyak gitu ya. Jadi kalian bisa dapat astronot dan aliens. Ini kayak wolf sama sheep gitu ya. Kalau misalnya kalian dapat astronot, ya dia bisa mendapatkan moonnya secara pasif gitu. Nanti kalian bisa taruh NFT ini untuk dikerjain kayak kalau boom crypto kalian istilahnya deep work gitu ya. Jadi ya kalau kalian udah sering-sering main game NFT, ya harusnya kalian tahu gitu ya. Work gitu, semua NFT kurang lebih sama sekarang, idol gitu ya. Mulai dari Elemon lah, terus kemudian bom crypto, ya kurang lebih sama gitu ya. Cuman ROI-nya doang yang berbeda, dan ini termasuk ROI yang menurut gue cepat gitu. Jadi kalau kalian mau high risk high return, investment yang cepat gitu, ya silakan dicoba.
Tapi ya mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Gimana menurut kalian tentang game-game seperti ini? Apakah kalian lebih tertarik dengan game yang jangka panjang atau game yang jangka pendek gitu ya? Cuman ini juga bisa menjadi jangka panjang, cuman ya kita nggak tahu sepanjang apa gitu, karena nggak ada aspek belum ada aspek yang kayak kalian bisa main gamenya secara real gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu game-game kayak Valorant atau PB atau apapun game yang bisa dimainin, itu kemungkinan bakal long term banget kan gitu ya, ada ekonomi segala macam. Cuman ini game yang simple yang emang duit aja gitu, fokus duit. Nah ini silahkan gitu ya. Dia bakal launching Maret, jadi ya bagaimana menurut kalian tuh saya di komentar di bawah. Dan ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And see you next time.